Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan angkatan kedua kategori ketiga tahun 2024. Perkenalkan, saya nama Barnesi Tahapari SPD. Saya adalah guru mata pelajaran sejarah pada SMA Negeri 23 Maluku Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG angkatan kedua kategori 3 tahun 2023 pada LP3 Universitas Patimura, NIM 20234913880 dengan nomor peserta 20150048539. Pada hari ini, tanggal 6 Maret 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi organisasi pergerakan nasional dengan menggunakan model problem based learning dan metode diskusi kelompok pada kelas F2 untuk memenuhi tugas UKIN. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pagi Ibu. Pagi Aceh. Siap. Beri salam. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak semua, silakan duduk. Anak-anak, di pagi hari ini kita akan segera memulai pelajaran, tapi sebelum memulai pelajaran kita akan berdoa. Untuk itu kepada ketua kelas dan disilakan untuk berdoa. Ibu Guru dan teman-teman, sebelum memulai proses pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akan mengambil absen di pagi hari ini karena kelihatannya ada sekitar 3 anak yang tidak hadir di pagi hari ini. Apia, Betul Kohi, Enderfi Latul, Yati, Mari. Ya. Kemudian anak-anak, di pagi hari ini kita akan belajar, tapi sebelum memulai pembelajaran ini kita akan ada dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak diundang berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku ratu semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Di depan ini ada daftar checklist. Daftar checklist ini langsung anak-anak isi nama dan kelas. Dari daftar checklist ini kamu cuma isi A, B, dan C.
Ini adalah asesmen awal, soalnya ada di depan. Setuju? Ya. Jadi memulai pelajaran ini, anak-anak akan mengisi pekerjaan balik ke belakang. Silakan. Silakan lihat soal di depan. Capaian pembelajaran di hari ini ada di depan, kalau perhatikan. Capaian pembelajaran peserta didik mampu menganalisis, mengevaluasi berbagai peristiwa terjadi di Indonesia yang dikaitkan atau dihubungkan dengan berbagai peristiwa di dunia yang sama meliputi kolonisme dan imperialisme. Kolonisme dan imperialisme ini sudah ada dalam proses belajar kita 2 kali, ada di proses belajar semester 1 juga tentang bangsa Belanda datang ke Indonesia, tapi sekarang kita ada di pergerakan nasional. Dalam proses pembelajaran ini, anak-anak perlu tahu bahwa ada model pembelajaran yang akan diterapkan. Model-model pembelajaran yang diterapkan adalah problem basic learning. Apakah ada anak-anak yang masih mengingat? Karena problem basic learning ini kita gunakan untuk semester 1, ada 2 kali kita punya pembelajaran. Ada anak-anak yang masih ingat dia punya sintak-sintaknya? Sintak-sintak problem basic learning? Sampai masih ingat? Ya, silakan ya. Sintak-sintaknya itu ada 5. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses. Iya, terima kasih Nyong. Lalu kemudian, pada saat situasi yang terjadi di Indonesia, pada saat Jepang berada di Indonesia, tetapi pada saat itu juga Belanda meninggalkan Indonesia. Tetapi waktu Belanda meninggalkan Indonesia, ada situasi yang terjadi karena ada yang pergi, ada yang datang. Situasi itu, apakah anak-anak bisa menggambarkan situasi yang terjadi di Indonesia pada saat Belanda ada di Indonesia dan Jepang mau masuk ke Indonesia? Apa yang terjadi? Siapa bisa jawab? Ya, silakan Noel. Bangsa Indonesia masih merasakan penjajahan karena walaupun bangsa Belanda sudah menggunakan bangsa Indonesia, tetap ada bangsa Jepang yang menjadi bangsa Indonesia. Iya, terima kasih kita kasih aplaus Noel. Terima kasih Noel dan juga yang Patiwali yang sudah boleh menjawab sintak-sintak, dan juga Noel bilang bahwa sekalipun bangsa Belanda sudah ada di Indonesia bertahun-tahun, tapi kita tetap ada dalam proses penjajahan di Sukabumi. Saya mau bertanya kepada anak-anak. Minggu kemarin kita belajar tentang materi apa? Minggu kemarin. Ada yang masih mengingat? Ya, silakan. Jepang masuk ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942. Tetapi Belanda ada di Indonesia pada saat itu. Jepang berhasil masuk ke Indonesia karena terjadi perang Pasifik. Amerika Serikat dan Jepang berperang untuk menguasai daerah Pasifik. Tapi pada akhirnya Jepang menang atas kekuasaan karena mereka membom habis kekuasaan daripada lapangan militer mereka adalah Pearl Harbor. Jadi Jepang datang ke Indonesia tahun 1942 dan kita merdeka tahun 1945. Dan pagi hari ini tadi materinya saya bilang apa itu materinya? Materinya apa yang kita belajar hari ini? Pergerakan Pergerakan nasional. Anak-anak akan menonton video karena video pembelajaran ini mengenai pergerakan nasional. Akan anak-anak menyimak video pembelajaran. Kembali lagi ke sejarah bersama saya Pak Rey, tempat di mana kamu dapat mengetahui bentuk terbaru tentang sejarah dan materi-materi dan kamu tidak akan ketinggalan info terbaru dari sejarah. Dan apabila menurutmu video pada channel ini menarik dan layak untuk diperbincangkan, silahkan kamu berikan komentar dan share ke seluruh media sosial yang kamu miliki supaya teman-teman juga mengetahui apa yang kamu ketahui. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang sejarah pergerakan nasional Indonesia, yaitu proses lahirnya Saudara Nasional Bangsa Indonesia. Nah, seperti apa kira-kira pembahasannya? Silakan tonton videonya sampai selesai. Konsep pergerakan nasional Indonesia.
Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana lahirnya pergerakan nasional Indonesia, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pergerakan nasional Indonesia itu. Jadi yang dimaksud dengan pergerakan nasional Indonesia itu adalah suatu bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa dengan cara-cara yang lebih modern melalui organisasi politik maupun kebudayaan dengan tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia demi mencapai kemerdekaannya. Pergerakan nasional Indonesia ini terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1908 sampai dengan 1945, yaitu sampai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pergerakan nasional ini merupakan bentuk perjuangan bangsa Indonesia yang berbeda dari masa sebelumnya. Sebelum abad ke-19, seperti yang sudah kita pelajari, bahwasanya bangsa Indonesia juga melakukan perjuangan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Akan tetapi, perjuangan-perjuangan tersebut dapat dengan mudah dipatahkan oleh orang-orang Eropa karena pada waktu itu bangsa Indonesia berjuang secara mandiri dan sendiri-sendiri, tidak terkoordinir, yang sifatnya kedaerahan, juga tidak menggunakan strategi-strategi, sehingga pada waktu itu sangat mudah dipecah belah oleh bangsa Eropa. Ditambah lagi perjuangannya yang bersifat sentralis dan terpusat pada satu tokoh, menyebabkan apabila tokoh tersebut berhasil ditangkap atau meninggal pada saat perjuangannya, maka perlawanan dari bangsa Indonesia pun akan berakhir. Nah, pada bulan ini ciri-ciri dari pergerakan nasional bangsa Indonesia itu ditandai dengan beberapa hal. Pertama adalah munculnya kelompok terpelajar yang berasal dari berbagai kalangan yang menjadi motor penggerak perjuangan. Kemudian yang kedua adalah pergerakan nasional ini merupakan perjuangan dalam bentuk organisasi. Jadi terbentuknya organisasi-organisasi sebagai wadah perjuangan menyebabkan perjuangan tidak lagi mengutamakan kekuatan fisik dan senjata, tapi menggunakan strategi dan kemampuan berpikir untuk menganalisa bagaimana perlawanan yang tepat dapat dilakukan untuk mengalahkan kemampuan orang Eropa pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, bangsa Indonesia mulai bergerak secara terorganisir dan terhubung antara daerah satu dengan lainnya. Dengan arti kata, pada masa itu perjuangan itu tidak lagi bersifat kedaerahan, dan sudah bersifat nasional, yang memungkinkan keberhasilan dalam perjuangan itu lebih baik daripada masa sebelumnya. Yang keempat adalah bahwa perjuangan pada masa ini tidak lagi bergantung pada satu tokoh saja, karena sudah ada proses regenerasi dan kaderisasi dalam melanjutkan perjuangan yang dilakukan melalui organisasi-organisasi. Jadi Demikianlah penjelasan mengenai pergerakan nasional, pergerakan yang sudah tidak dilakukan lagi secara fisik oleh tokoh-tokoh Indonesia yang berperang, tetapi sudah melalui intelektual yang berjalan sehingga bisa mengatasi dan keluar dari kemerdekaan atau keluar dari penindasan daripada bangsa Jepang dan bangsa Belanda. Di sini ada LKPD, anak-anak perhatikan. Sebentar anak-anak akan mengisi LKPD ini. Ini adalah LKPD keseluruhan daripada semua kelompok. Jadi nanti sebentar satu kelompok akan mendapat. Di sini ada pergerakan nasional yang antaranya adalah Budi Tomo, kemudian Kartini, kemudian teman siswa, kemudian Perhimpunan Indonesia. Nanti anak-anak lihat lalu ada dia punya langkah-langkah kerja, yaitu yang pertama anak-anak mengisi tokoh-tokoh organisasi yang terbentuk di situ nama-namanya. Kemudian tujuan daripada organisasi itu dibentuk tujuannya untuk apa? Kemudian yang ketiga bentuk pergerakannya seperti apa? Nanti masing-masing anak tolong mengisi LKPD ini. LKPD ini nanti dibagi per kelompok, tetapi ada LKPD yang khusus yang dikerjakan ini sebagai contoh. Ini adalah LKPD yang akan dikerjakan oleh masing-masing anak. Setuju? Ya. Sekarang waktu LKPD akan dibagikan anak-anak akan ada dalam proses pembagian kelompok. Pembagian kelompok ikut yang pembelajaran yang lalu saja. Silakan ada dalam 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3 di belakang. Silakan. Data-data checklist ini langsung ditaruh di meja saja. Nanti sebentar akan dipakai. Masing-masing kelompok kami lihat sekali. Ya, saya akan pakai
masing-masing kelompok ini contoh untuk kamu kerja. Lalu kemudian ini KPD yang akan diisi di kelompok masing-masing. Ini materinya, isikan kelompoknya kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 1 ini KPD yang akan dikerjakan di sini dalam sini. Kelompok ini KPD-nya. Kamu beberapa menit untuk bekerja. Selesai, kelompok sudah selesai, pertama di kami sudah selesai, langsung kita presentasinya di depan. Silakan kerja. Ini siapa? Kalau bisa nol ya ini nol buka di umum saja. Satu file dulu, nol buka satu file sih. Satu file. Silakan Noel, mau bertanya? Ya silakan. Saya kami dari kelompok 3 lanjut. Ya, sebentar lagi yang laptop sudah ada di masing-masing kelompok, bisa langsung presentasinya dengan KPD dengan fokus di depan, seperti pertanyaan dari Noel Sepakua. Terima kasih Noel. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Silakan Ibu. Yang di bawah sekali ke sini. Mana bukan di sini. Masih baca. Anak-anak semua diundang berdiri. Berdiri. Senyum dulu, senyum. Tangan kiri kanan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Siap, 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap, saya siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Siap dulu. Ada dalam proses presentasi di siang hari ini, untuk itu kepada siswa kelompok 1 dipersilakan. Kita kasih aplaus. Selamat siang Bu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1. Siang ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang dibaca oleh ketua kelompok. Teman-teman dan Ibu Guru, di depan sudah ada lembaran KPD yang telah kami kerjakan tadi. Pertama, organisasi pergerakan Budi Utomo, kedua Indipati. Tokoh-tokoh organisasi telah saya sebutkan tadi. Yang kita masuk pada asas dan tujuan. Tujuan berdirinya Budi Utomo yang 1. Berusaha untuk meningkatkan kemajuan mata pencarian dan kehidupan bagi bangsa dan cara memperdalam kebudayaan dan kesenian. 2. Menyadarkan kedudukan masyarakat Sunda, Jawa, dan Madura pada diri sendiri. 3. Membuka pemikiran penduduk India seluruhnya tanpa melihat jenis kelamin, agama, dan keturunan. Menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. 5. Terfokus pada masalah di bidang pengajaran, kebudayaan, dan pendidikan. Bentuk pergerakan organisasi ini bergerak di bidang pendidikan yang kemudian menjadi pelopor kesadaran masyarakat dalam merintis perkembangan yang harmonis bagi negeri dan bangsa Hindia Belanda. Budi
Budi Utomo juga memberikan penekanan pada pendidikan karena bidang ini merupakan alat penting untuk memajukan suatu bangsa. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman? Ada. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sekarang di sini saya akan bertanya, berapa tokoh-tokoh yang terdapat di dalam Budi Utomo? Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertanyaan berbunyi, berapa tokoh Budi Utomo? Beberapa tokoh penting dalam organisasi Budi Utomo adalah yang pertama R.S. Utomo, yang kedua M. Sulaiman, yang ketiga Soewarno I, yang keempat M. Gunawan, yang kelima R. Angka, yang ketujuh M. Suherjadi, yang kedelapan M. Muhammad Saleh, yang kesembilan Soewarno II, dan yang terakhir itu R.M. Webret. Sekian presentasi kami di siang hari ini. Sekian, terima kasih. Apakah teman-teman sudah puas jawaban yang telah diberikan kepada kalian? Kita kasih aplaus dulu untuk. Terima kasih untuk presentasinya di siang hari ini. Ada dalam proses presentasi yang kedua dari kelompok 2 kepada Jessica dan kelompoknya disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Ibu Guru dan teman-teman. Sekarang di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu, saya mempersilakan teman saya untuk mempresentasikan hasil kegiatan kami. Jessica, saya persilakan. Ibu Guru dan teman-teman, di depan sudah ada materi kami mengenai materi sejarah Serikat Islam dan juga materi taman siswa. Yang pertama materi yang akan kita bahas adalah Serikat Islam. Tokoh organisasi dalam Serikat Islam yang pertama Haji Samanhudi, 2 Bos Joko Winoto, 3 Abdul Muiz, 4 Abdul Salim. Asal dan tujuan dari organisasi tersebut adalah 1. Memajukan perdagangan, 2. Membantu anggotanya yang kesulitan dalam berusaha, 3. Memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli, 4. Memajukan kehidupan agama Islam. Bentuk pergerakan dari organisasi tersebut adalah non kooperatif. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Apakah ada yang belum paham tentang hasil yang sudah dipresentasikan dari teman saya persilakan. Sekali lagi, apakah masih ada pertanyaan? Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya, mengapa di Serikat Islam pecah menjadi 2? Terima kasih pertanyaannya, saya tampung. Apakah masih ada pertanyaan? Ya. Terima kasih sudah diberikan. Saya akan bertanya tentang apakah kebetulan ada taman siswa? Terima kasih. Sebelum kami jawab, saya mohon sedikit waktu untuk berdiskusi. Terima kasih, saya akan menjawab kelompok 3 yang pertanyaannya itu apa kesimpulan ajaran taman siswa. Yang pertama yaitu Ingrasa Sungkulada, Imadia Magung Kasa, Tuturi Ardayani, Ingaso Sungkulodo, artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Kalau sedangkan Imanyo membangun kaso, artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau mengunggah semangat. Tuturi Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok. Mengapa Serikat Islam terpecah menjadi 2? Yaitu bukti dan titik merah terpecah ini terjadi akibat adanya
agitasi golongan, komunitas mengenai Togo, Semaun dan Dosusono di dalam tubuh SI. Apakah teman-teman merasa puas dengan jawaban dari teman-teman saya? Puas. Dengan demikian saya menutup sesi tanya jawab kami dan terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan karena kami telah mempresentasikan hasil kerja kami. Berikan aplaus. Untuk yang terakhir bersama dengan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai tujuan Putri Mardika dan Raden Akhirat ini. Kepada teman yang ditunjuk untuk menjelaskan, saya persilakan. Ibu guru dan teman-teman, di saat siang hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terlebih dahulu ringkasan singkat mengenai tujuan Putri Mardika dan Raden Akhirat ini. Yang pertama, tujuan Putri Mardika. Organisasi ini dibentuk untuk membantu dan membimbing para gadis bumi putra saat menuntut ilmu dan berpendapat di depan umum. Selain itu, Putri Mardika juga bertujuan untuk memperbaiki kehidupan perempuan yang dikatakan sebagai manusia mulia. Selanjutnya kami akan membahas tentang KPI yang telah diberikan. Yang pertama yaitu organisasi pergerakan Putri Mardika. Tokoh organisasi R.A. Teresia Sabarudin. Yang kedua R.K. Rukmini. Yang ketiga R.A. Sudina Joyo Pranoto. Yang keempat B.A. Abarudin. Dan yang terakhir Sadikul Gondokusomo. Asas atau tujuan pembentukan Putri Mardika adalah membentuk dan membimbing para gadis bumi putra saat menuntut ilmu dan berpendapat di depan umum. Bentuk pergerakannya adalah memperjuangkan pendidikan untuk perempuan, mendorong perempuan agar tampil di tempat umum, membuat rasa takut dan mengangkat perempuan ke kedudukan yang sama seperti laki-laki. Demikian hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saat ini saya akan bertanya kepada kelompok 3, yaitu apa yang bisa kita pelajari dari Kartini. Terima kasih. Pertanyaannya kami tampung dulu. Kalau ada pertanyaan dari kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Kenapa Kartini terkenal sebagai pahlawan nasional? Untuk menjawab pertanyaan, berikan kami waktu kurang lebih dari 2 menit untuk menjawab. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang bisa kita pelajari dari Kartini? Kartini tidak membangkang. Ia rela berkorban dan meredam ego untuk tetap patuh terhadap orang tuanya. Di sisi lain, ia tetap berusaha untuk menggapai cita-citanya. Menghormati orang lain berarti kita bisa menghargai mereka. Rela berkorban juga berarti kita lebih mementingkan kepentingan bersama dibanding pribadi. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa Kartini terkenal sebagai pahlawan nasional? R.A. Kartini Indonesia. R.A. Kartini adalah seorang tokoh perempuan yang diakui sebagai pahlawan nasional di Indonesia. Dia dikenal karena perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan pendidikan sebagai perempuan pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Demikian jawaban yang kami berikan. Apakah kelompok lain sudah puas dengan jawaban kami? Puas. Kalau sudah puas, sekian dan terima kasih. Kita kasih aplaus buat kelompok 3. Terima kasih untuk presentasi ketiga. Anak-anak kembali ke tempat duduk biasa. Buku ditutup kembali. Anak-anak, kita sudah selesai presentasi. Untuk itu mungkin dari sekian anak-anak yang hadir di saat ini, mungkin boleh ambil kesimpulan. Ada dari anak-anak yang bisa ambil kesimpulan, saya silakan. Ya, kepada anak-anak Jessica, silakan. Jadi saya akan mengambil kesimpulan dari organisasi pergerakan nasional. Jadi organisasi pergerakan nasional ini adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan organisasi untuk memperbaiki nasib atau keadaan rakyat Indonesia yang sama-sama ingin memperoleh kemerdekaan nasional. Iya. Tadi sudah ada presentasi dari Kartini, dari Desa Pakti, dari Budi Utomo, dari Taman Siswa tentang
tadi dijelaskan oleh Jessica dan semua anak-anak itu berarti bahwa perjuangan kita bukan lagi melawan bangsa luar, tapi dengan cara apa? Tidak berperang lagi. Tapi sekarang orang Indonesia mulai berperang dengan ideologi, dengan kepintaran. Ada strategi untuk mematikan perjuangan daripada bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah di Indonesia, khususnya penjajahan Jepang yang ada di Indonesia. Karena yang tadi dibilang awal oleh Noel bahwa Ibu tadi itu pertanyaannya mengenai mengapa sampai bangsa Belanda bisa meninggalkan Indonesia, karena Jepang menang atas kekuasaan Asia Pasifik, sehingga Jepang ada di Indonesia. Dari Jepang ada di Indonesia, maka Jepang juga menjajah Indonesia selama 1942, 1943, 1944 sampai 1945. Masalahnya Mas Denmark, lalu kemudian Amerika Serikat kembali membom sistem pemerintahan Jepang, maka di situ kekuasaan daripada bangsa Indonesia mulai mengambil kekuasaan Indonesia secara penuh dalam kita merdeka. Itu kesimpulannya dari persepsi daripada anak-anak, dari Jessica, lalu juga dari saya, bahwa kita tidak berperang lagi dengan kekuatan kita secara fisik untuk kita bisa mati lagi, tetapi dengan kekuatan intelektual kita untuk mengalahkan apa strategi bangsa Indonesia untuk mengalahkan sistem kekuasaan daripada bangsa Jepang yang ada di Indonesia supaya mereka meninggalkan Indonesia. Ada daftar checklist kolom tulis nama rank 1 sampai 5. Lalu perhatikan, kita akan evaluasi pembelajaran yang tadi. Yang tadi anak-anak sudah boleh kerjakan. Silakan. Soal nomor 1. Perhatikan di depan. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme Jepang, imperialisme Belanda, dan lain dalam bidang politik antara lain adalah dengan memberikan soal nomor 3. Setiap nomor 4. Opsinya ada di bawah situ, lihat, anak-anak lihat. A, B, C, D. Kalau kerja supaya langsung diperiksa. Buka di atas. 1. Ini. 2. Bagi di depan. Dengan jawabannya. Ambil 1 Pak Joshua. Nomor 1 C, periksa. Nomor 2 B. Nomor 3 E, periksa teman punya itu baik-baik. Nomor 3 ember. Nomor 4 ayam. Nomor 5 bebek. Selesai. Sudah periksa teman punya? Lihat di situ benar berapa? Ada yang salah 1 atau tidak? Salah 2? Saya cek dulu ya. Yang salah 2, angkat tangan yang bisa teman bukan pekerja, salah 2. Yang salah 2, 1 saja dragon, 1. Salah 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang benar semua 9 anak, salah 1 6 anak, dan yang salah 2 1 anak. Berarti kita berhasil di hari ini. Anak-anak bilang ke saya atau sampaikan ke saya nilai karakter apa yang didapat di hari ini. Dari presentasi awal sampai akhir, nilai karakter apa anak-anak dapat? Semangat. Kalau ada semangat, tidak ada semangat, maka mereka tidak berjuang. Apalagi berani menentang sekalipun dengan ideologi yang benar. Apalagi gotong royong, bekerja bersama. Kalau satu daerah memisahkan diri dari daerah yang lain, kita tidak bisa benar. Dan kalau berani bersama, semua tidak benar. Apalagi jadi gotong royong, berani. Apalagi cinta tanah air, benar. Karena orang-orang yang cinta tanah air, dia sudah betul sekolah di Belanda dan betul pasti kembali kita membangkitkan mereka. Terima kasih buat semua anak-anak, kita kasih aplaus dulu. Anak ada pegang daftar checklist lagi? Ya. Silakan menulis nama
Lalu apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Kalau sing suka tulis sing suka saya. Kalau saya suka dengan pembelajaran hari ini, silakan. Silakan tulis di daftar checklistnya, silakan diisi. Nofri mana daftar checklistnya? Ada satu? Jadi hari ini silakan. Sudah? Apa yang kamu dapat di hari ini? Pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Ada tujuan belajar atau tidak? Ada materi yang disajikan atau tidak? Ada video yang disajikan atau tidak? Ada asesmen awal atau tidak? Tadi kamu mengamati awal sampai akhir toh? Lalu kemudian dalam proses diskusi ada tanya jawab dari teman. Kalau sudah langsung over ke depan. Over ke depan, kalau kita mau doa untuk menutup kegiatan di hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk proses presentasi dari awal sampai akhir. Nah, kalian sudah boleh mengisi LKPD dengan baik, malah sudah tampil menggunakan anak-anak punya laptop. Terima kasih buat satu laptop untuk bantuannya untuk ke depan. Noel dan Nona Dragon yang sudah boleh ketik, terima kasih banyak lalu sudah presentasi. Kita akan ada dalam doa, lalu anak-anak akan pulang di sini. Dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap. Beri salam. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang, anak-anak. Terima kasih.